Halo, selamat pagi, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan di Indonesia. Selamat sore buat saudara-saudara yang ada di Amerika. Hari ini hari Senin ya, tanggal 9 September di Indonesia dan hari Minggu tanggal 8 ya, September di Amerika. Dan kita akan melanjutkan chapter 26 dari buku Perjanjian Kekal yang sudah kita pelajari. Kemarin sudah ada satu pertemuan yang disampaikan oleh Brother Lauri. Judulnya adalah Kalvari dinyatakan di Sinai. Baik, sebelum ini chapter 26 ini sangat singkat ya. Cuma ada 6 halaman dan kemarin sudah 3 halaman diselesaikan. Kita tinggal menyelesaikan yang sisanya. Dan ada hal yang sudah kita pelajari kemarin. Saya review sedikit ya. Oke, kemarin di sini yang sudah kita pelajari tentang Sinai itu adalah Horeb, sama dengan Horeb ya. Dan juga di mana di tempat itu adalah tempat yang disampaikan Tuhan melalui Musa kepada bangsa Israel. Tempat Taurat disampaikan Tuhan, ya Tuhan memerintahkan Musa untuk menyampaikan hukum-hukumnya ya dan ketetapan-ketetapannya pada bangsa Israel. Dan di sana ketika hal itu disampaikan, bangsa Israel berdiri di kaki gunung. Di saat yang sama gunung itu menyala sampai ke pusar langit ya, tengah-tengah kegelapan yang pekat. Lalu juga kemarin kita bahas tentang Tuhan menulis 10 firman di 2 loh batu. Dan Musa diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan umat Israel tentang ketetapan-ketetapan yang agar supaya ketetapan-ketetapan itu dapat dilakukan dimanapun mereka berdiam atau tinggal. Nah, saat Tuhan menyuruh kita, ya, saudara dan saya, untuk mengingat hukum yang Dia berikan di Horeb, itu agar kita dapat mengetahui kuasa yang dengannya Dia akan kembalikan hati para bapa kepada anak-anaknya agar mereka bisa bersiap untuk hari yang mengerikan pada saat kedatangannya. Nah, ada juga kita lihat di kutipan kemarin tentang batu yang dipecahkan di Horeb itu mengalir ya, air yang hidup. Nah, satu-satunya sumber air bangsa Israel pada waktu itu dan satu-satunya harapan kehidupan mereka. Nah, hukum Taurat berasal dari batu karang yang sama, dari mana air mengalir, dan batu karang itu adalah Kristus. Minum dalam kebenaran, tetapi di dalam hatinya ada hukum Taurat. Ketika kita minum dengan iman dari aliran yang memberikan hidup, kita minum dalam kebenaran hukum Allah. Dan hukum Taurat adalah aliran kasih karunia sungai kehidupan. Kurang lebih itu ya, dan kemarin ada pertanyaan-pertanyaan juga yang sudah disampaikan. Dan hari ini kita akan lanjut. Ini hurufnya saudara-saudara tidak terlalu kecil ya, bisa dilihat ya. Kita sampai di sini ya. Kita akan mulai di hukum Taurat dari Sinai kebenaran Kristus. Untuk size-nya ini cukup ya? Atau gimana? Saudara-saudara bisa lihat ini? Bisa, bisa. Bisa ya? Oke. Baik, saya mau baca. Silakan nanti kasih tambahan masukan. Hukum Taurat dari Sinai kebenaran Kristus. Firman yang diucapkan dari Sinai berasal dari batu karang yang sama, dari mana datangnya air yang merupakan kehidupan bagi umat manusia.
menunjukkan sifat kebenaran yang akan diberikan oleh Kristus kepada mereka. Meskipun itu adalah hukum yang menyala-nyala, pada saat yang sama itu adalah aliran kehidupan yang mengalir dengan lembut. Karena Nabi Yesaya tahu bahwa Kristus adalah batu karang yang dipukul di Sinai, dan bahwa dia pun adalah pengantara yang esa. Manusia Kristus Yesus telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Maka ia dapat mengatakan dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini ayat yang favorit sekali ya, yang sering kita dengar. Saudara-saudara, kalau kita melihat yang saya bawa kuning ini, kehidupan meskipun itu adalah hukum yang menyala-nyala, pada saat yang sama itu adalah aliran kehidupan yang mengalir dengan lembut. Kita lihat di kutipan-kutipan sebelumnya, di mana dosa dinyatakan, di situ ya ada kasih. Nah, dosa dinyatakan lebih jelas lagi melalui diberikannya hukum. Ya, namun kita tahu juga bahwa sebelum 10 hukum disampaikan di Sinai, ya, hukum-hukum yang sesungguhnya juga sudah Tuhan sampaikan mulai dari peristiwa manusia jatuh dalam dosa. Ya, kita bisa melihat bukti bagaimana penurutan Abraham sehingga dia dibenarkan, dan nabi-nabi yang sebelum itu adalah mendapatkan wahyu, mendapatkan hukum-hukum itu secara langsung dari Tuhan, dan mereka bisa melihat ketetapan-ketetapan Tuhan itu. Namun ketika bangsa Israel diberikan 10 hukum, sangat jelas dari pelajaran-pelajaran juga yang sudah kita lihat, di mana hukum diberikan untuk bukan membuat dosa semakin banyak ya, tetapi semakin lebih jelas nyata dosa itu melalui 10 hukum. Dan juga mungkin saudara-saudara juga secara pribadi sudah sempat mempelajari ya, ketika dari 10 hukum itu juga uraiannya begitu banyak ya. Dan saat ini ketika hukum itu disampaikan kepada bangsa Israel, kita melihat ya menjadi suatu ketakutan. Saya membayangkan pada peristiwa ketika api menyala-nyala di atas langit, saudara, kalau api di tungku biasa ya kita lihat, atau bahkan itu tidak membuat kita adrenalin naik ya, kayak takut. Tapi waktu kita lihat ada kebakaran rumah, api yang besar, rumah hangus, apalagi ada korban, itu sudah membuat kita cukup ketakutan ya kadang-kadang, apalagi kalau kita yang jadi korban. Nah, bagaimana dengan peristiwa langit ya, peristiwa fenomena alam yang terjadi ketika hukum itu dinyatakan ya, api yang besar sampai ke pusar langit. Saya sangat membayangkan bagaimana peristiwa itu terjadi ketika umat-umat Israel dalam ketakutan melihat peristiwa itu. Dan itu terulang lagi ketika di kayu salib. Saudara-saudara, kedahsyatan fenomena alam yang terjadi yang mau menyatakan bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin, dan itulah kehidupan yang harus kita ambil ya. Dan Tuhan menyatakan kehidupan itu melalui hukumnya sangat jelas. Oke, sejauh ini ada saudara-saudara yang mau tambahkan? Silakan. Oke, belum ada, kita lanjut ya. Bagi bangsa Israel kuno, ada pelajaran yang ditekankan bahwa hukum Taurat datang sebagai kehidupan bagi manusia hanya melalui salib Kristus. Nah, bagi kita ada pelajaran yang sama,
Bersama dengan sisi lain dari pelajaran ini, yaitu bahwa kebenaran yang datang kepada kita melalui kehidupan yang diberikan kepada kita di atas kayu salib adalah kebenaran yang dituntut oleh 10 perintah Allah dan bukan yang lain. Marilah kita membaca. Saudara-saudara, apakah saudara-saudara setuju untuk bergantian membaca 10 hukum Taurat ini? Saya mau minta Brother Arthur baca hukum yang pertama, lalu Sister Devi hukum yang kedua. Bagaimana? Apakah available? Ya, boleh. Oke, bisa Kak. Terima kasih, silakan. Keluaran lagi dicari ya. Oke. Hukum pertama dari 10 hukum kita ambil dalam Keluaran 20 ayat 3. Ini baca mulai dari pertama, ini ayat 1. Iya, ayat 2 dan 3. Ayat 2. Ayat 1 juga ya. Oke, silakan. Dengan judul ke-10 firman, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Baik, terima kasih. Sebelum ke Sister Devi ya, kita lihat di sini ini sering sekali kita abaikan ya. Dan saya senang Sister Joy sering emphasize kita untuk ditekankan di sini ya selalu. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Melalui saudara-saudara, melalui kacamata pembenaran oleh iman, righteousness by faith, kita melihat bahwa ke-10 hukum ini ya memang sungguh tidak bisa kita lakukan sebagai manusia yang berdosa, dan kita sudah tahu pelajarannya ya. Tetapi di hukum pertama ini dia bilang, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Artinya Tuhan yang menyelamatkan bangsa Israel itu keluar. Tuhan yang menyanggupkan mereka untuk keluar dari perbudakan dosa. Nah, kalau kita bicara hubungkan 10 hukum ini, ya, kita sebagai orang, sebagai manusia yang berada di dalam tawanan dosa, ya, lalu datang persyaratan-persyaratan ini, Tuhan juga lah yang menjadi sumber kekuatan buat kita, ya. Tuhan juga yang menolong saudara dan saya untuk bisa melakukan penurutan hukum terhadap apa yang kita baca ini. Ini dari kacamata pembenaran oleh iman ya. Banyak unsur pembahasan tentang ini. Tapi di masa-masa lalu, ini akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir ini hanya menjadi sebagai suatu bacaan. Tapi tidak pernah ditekankan bahwa untuk ke-10 hukum maka diawali dengan itu, di mana kita melihat kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kita, yang menyanggupkan sebagaimana bangsa Israel keluar dari perbudakan dosa, kita pun dari perbudakan Mesir, kita pun bisa keluar dari perbudakan dosa, dituntun oleh Tuhan yang sama. Terima kasih, Brother Arthur. Silakan kalau ada tambahan ya, ada yang mau ditekankan atau saudara-saudara melihat sesuatu yang lain dari apa yang saya sampaikan ya, atau mungkin saya ada hal yang salah yang saya sampaikan, silakan dikoreksi. Kita di sini dalam konteks belajar, jadi sama-sama belajar. Yang kedua, apakah Sister Devi available untuk hukum yang kedua? Ya, bisa. Ayat 2. Ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas,
atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Terima kasih, Sister Devi. Tadi saya lupa mau minta, Brother Arthur, apakah di hukum pertama ini ada yang Brother Arthur mau kasih komen atau tambahan? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sampai sejauh Anything ini, yang terhubung dengan jangan ada padamu Allah lain. Kira-kira ada? baik, terima kasih kesempatan. Kalau buat kita mengenai hukum dari ayat pertama sampai yang terakhir, ya saya juga setuju dengan kebanyakan kita orang Advent. Tapi kemarin kita sempat sharing dengan ada yang bukan Advent nih sebenarnya. Ini kesaksian sedikit ya. Kita sempat sharing dengan yang bukan Advent. Apa yang disampaikannya adalah dia katakan ya bahwa hukum itu sudah tidak ada lagi digunakan di zaman saat ini. Terlebih kepada sahabat sih sebenarnya, yang maksudnya bukan seluruh hukum itu, tapi kepada sahabat itu. Tapi sempat kita bagi-bagikan ayat padanya, tapi pemikirannya terfokus tetap bahwa itu perjanjian lama. Itu tidak lagi digunakan pada perjanjian baru mengenai sahabat ini. Jadi mungkin ada dari teman-teman yang mungkin ada bisa kasih masukan supaya bisa menambah ilmu atau pengalaman yang mungkin kita juga bisa bagikan kepada teman-teman yang sharing. Kita, puji Tuhan, menanggapi akan setiap apa yang dia ucapkan sudah tidak lagi penuh dengan emosi kayak yang lalu-lalu, tapi kita lebih tenang, lebih terarahkan, lebih Puji fokus Tuhan. untuk tetap mengarahkan puji Tuhan. Dia lebih kepada maksud-maksud Tuhan. Jadi ya, tapi sampai sejauh ini dia tetap pertahankan bahwa yang utama ini yang mengenai sahabat ini yang menjadi arahan bahwa hukum itu mengenai sahabat sudah tidak ada lagi. Ya itu yang dipertahankan bahwa benar-benar sudah tidak ada lagi. Jadi mungkin ada dari teman-teman yang bisa tambahkan mengenai hal ini agar supaya bisa menjadi juga bahan untuk dapat dibagikan kepada teman-teman yang memang benar-benar tidak ingin, sudah tidak mau lagi mengenai percaya bahwa sahabat itu masih digunakan saat ini. Ya. Jadi itu. Baik, terima kasih, Brother Arthur. Jadi memang banyak sekali diskusi dan perdebatan di luar sana ketika kita berbicara dengan yang non-Advent, mau menyatakan bahwa seakan-akan perjanjian lama itu sudah tidak berlaku. Nah, sementara perjanjian baru secara hakikat ya, atau pada hakikatnya perjanjian baru itu terdiri karena ada perjanjian lama dan itu tidak bisa dipisahkan sama sekali. Cuma memang kalau mau bahas itu ya harus duduk lama ya, karena harus satu persatu diuraikan. Tapi memang itulah yang common terjadi ya di umum, cuma untuk maksud agar tidak masuk kepada sahabat, karena itu bantahan sebenarnya tentang sahabat, bukan bantahan kepada tidak berlakunya lagi perjanjian lama. Itu yang sering terjadi dan kita bisa nanti belajar. Terima kasih, Brother Arthur. Bagaimana dengan Sister Devi? Apa yang Sister Devi lihat di hukum kedua ini? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Iya sih, di sini memang jelas bahwa hukum kedua ya, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Kenapa?
Terus Tuhan bilang jangan sujud menyembah kepadanya. Yang menarik juga di sini adalah dibilang, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga, keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi Tuhan ini di sini dibilang Tuhan cemburu ya, dan dia akan membalaskan sampai kepada keturunan keempat. Tetapi dia bilang orang-orang, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi jelas ya di sini Oke. bahwa Allah itu cemburu, makanya kita jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ya Kak, terima kasih. Apalagi manusia disembah ya. Terima kasih, Sister Devi. Oke, apakah Pastor JK available untuk hukum ketiga? Hukum yang ketiga ya? Iya, Pastor. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Bagaimana itu, Pastor? Kapan kita menyebut nama Tuhan? Saat berdoa. Ketika kita berdoa ya? Ya. Ya, kalau kita berdoa tidak ada iman, kalau kita berdoa hanya sekedar minta ya, tapi tidak ada hubungan. Coba aja saudara berpikir kalau tiba-tiba ada orang yang datang kepada kita langsung minta sesuatu. Siapa ini orang? Oh, kenapa kamu datang? Oh, saya dengar dari orang itu ada yang mau bagi-bagi uang di sini, makanya saya mau datang minta uang. Ya. Sebenarnya kalau kita datang kepada Tuhan kan itu karena percaya, ada iman. Jadi ketika kita meminta kepada Tuhan pun harus ya ada rasa kepercayaan gitu ya. Ada hubungan, ada komunikasi. Tapi kalau tidak ya kita minta dikasih, tidak puji Tuhan, tapi main pergi-pergi saja. Ini saya anggap sebagai menyebut nama Tuhan dengan sembarangan karena tidak mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah kita yang memelihara kita, dan jangan ada padamu Allah lain. Itulah berarti kita tidak meminta kepada oknum yang kita percayai karena kita mungkin memiliki Allah yang lain juga. Oke. Baik, terima kasih Pendeta. Menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan ya, atau sia-sia. Oke, kita ada yang mau tambahkan sebelum masuk ke berikut? Ya, Dolphin minta waktu. Memang ada yang kedua ya, jangan membuat patung untuk disembah ya, karena Tuhan itu cemburu. Tapi memang kadang-kadang ya membuat patung kita tidak, atau kita mesembah apapun tidak. Tapi kadang-kadang kita sudah lebih mencintai atau memuja atau lebih daripada Tuhan. Itu pun salah satu mungkin buat saya ya, karena kita perempuan juga banyak yang mau pelihara apapun, tetapi kita sudah lebih menyukai apa yang kita pelihara atau apa yang kita punya. Itu juga mungkin sudah termasuk
menyembah walaupun bukan patung mungkin ya, memang di situ ditaruh patung atau tapi kan ada yang bilang menyerupai apapun juga. Jadi mungkin di hukum ini dibilang untuk apa? Kita lebih mengutamakan Tuhan daripada segalanya. Tetapi tanpa sadar kita walaupun bukan patung, kita sudah lebih menyukai. Mungkin uang juga ya, mungkin ya kita lebih ingat ya, sesuatu itu, uang atau apapun itu juga sudah merupakan penyembahan tanpa disadari. Terima kasih ya, terima kasih. Terima kasih tambahannya ya. Jadi ada banyak idol-idol di dalam diri kita ya, atau di lingkungan kita yang secara tidak sadar sudah menjadi ilah bagi kehidupan kita. Terima kasih ada tambahannya. satu lagi ya, cuma sedikit lagi yang menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Kita apapun menyebutkan nama Tuhan gitu. Apapun, ya Tuhan atau oh my goodness atau apa aja yang kita lihat, kendati itu tidak pantas kita sebut ya. Atau kadang-kadang kita menyebut dengan bersumpah nama Tuhan dibawa-bawa, walaupun itu kadang-kadang bohong ya. Tapi untuk meyakinkan, saya rasa itu juga termasuk menyebut nama Tuhan dengan sia-sia ya. Terima kasih, terima kasih. Oke, tambahan tadi. Baik, terima kasih Tante Kori. Kita masuk di hukum keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Dihubungkan dengan yang Brother Arthur tadi bilang, ya, orang berdalih, ya, mereka punya pemikiran-pemikiran tentang perjanjian lama yang istilahnya sudah tidak berlaku lagi, ya. Tetapi sebenarnya intinya kepada ayat maksud saya hukum keempat ini, karena inilah yang ditolak dan inilah isu besar tentang akhir zaman nanti, tentang kedatangan Tuhan. Dan kenapa kalau kita melihat di nubuatan, kenapa bukan hukum ke-1 yang menjadi isu? Kenapa bukan hukum yang lain-lainnya? Kenapa hukum keempat? Kita sama-sama sudah belajar, ya. Hari Sabat itu diciptakan, ya, menjadi satu tanda, ya, bahwa akulah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, ya. Itu tanda bahwa kemahakuasaan Tuhan, yaitu hari Sabat. Dan inilah yang menjadi isu utama. Ya. Namun pertanyaannya, apakah hukum-hukum yang lain tidak sama bobotnya dengan hukum keempat? Ya. Kita juga sudah pelajari bahwa ketika Tuhan memberikan firman, ya, semua firman yang dia sampaikan termasuk hukum-hukum ini itu adalah ya dan amin. Namun di dalam penekanannya kita melihat hari Sabat ini adalah menjadi satu isu yang besar. Dan dari dasarnya kenapa hari Sabat diciptakan, ya, oleh karena pada setelah hari ke-6 ada hari ke-7 di mana Tuhan berhenti dan dia menyatakan akulah Tuhan. Dan di situ menandakan juga bahwa Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi setelah itu ada peristirahatan. Itu sudah jelas ya, kita semua sudah sama-sama pelajari. Dan inilah yang dibantah. Oke, ada yang mau kasih tambahan di sini, di hukum ini? Ya, halo. Silakan, brother.
Iya, memang ini salah satu materi yang saya bawa dalam Bible Study. Sebenarnya tidak ada satu agama di dunia ini yang menyatakan dengan terang-terangan 10 hukum itu sudah ditiadakan gitu. Hanya ada argumentasi yang berdasarkan ayat Paulus ya, yang menurut saya diinterpretasi. Tapi sebenarnya sasarannya adalah bukan 10 hukum, tapi hukum keempat. Jadi hukum keempat ini aneh, mendapatkan satu semacam Perhatian khusus. sasaran amarah gitu yang begitu luar biasa ya dari gereja-gereja yang lain gitu. Entah mereka sadar atau nggak sadar ya. Kok cuma hukum keempat gitu. Nah, teman-teman, ini kita bisa saksikan ya bahwa sebenarnya ada apa ini. Dan kalau kita pelajari seperti tadi yang Brother Dolphin sudah katakan ya, sebenarnya hukum keempat ini memang seperti yang dilihat ya oleh Ellen White, lebih terang dari seluruh hukum yang lain gitu. Nah, kenapa? Karena dia adalah yang paling jelas menyatakan siapa Tuhan. Paling jelas menyatakan siapa Tuhan. Hukum keempat. Hukum keempat ini kalau betul-betul dipelajari, ya seperti yang Ellen White katakan ya, tidak ada yang ateis, tidak ada penyembah berhala gitu. Kalau hukum keempat ini betul-betul dipelajari dan direnungkan. Dan kemudian hukum keempat ini mengandung, banyak sekali berkat. Banyak sekali berkat. Entah di Kejadian ataupun di Yesaya 58 ya, kalau kita pelajari, ada berkat yang sangat-sangat besar sekali. Nah, cuma memang itu setan nggak mau ya. Manusia itu diberkati oleh Tuhan. Manusia itu mengenal siapa Tuhan. Makanya dia berupaya ya untuk menghindari supaya tidak ada orang yang betul-betul memelihara hari Sabat. Termasuk ya bagaimana upaya setan ya untuk menghindari manusia dalam memelihara hari Sabat adalah cara memelihara Sabat itu sendiri. Ya. Cara memelihara hari Sabat itu sendiri. Yang kita tahu ya, kita semua bisa saksikan, orang Yahudi itu dengan cara pemeliharaan hari Sabatnya itu sampai tidak mengenal Tuhan yang menciptakan hari Sabat. Dari mana buktinya? Buktinya adalah waktu mereka menyalibkan Yesus ya, jam 3 sore itu kan selesai penyalipan, mereka buru-buru turun gunung untuk menguduskan hari Sabat. Nah, ini luar biasa ini. Yeah. Nah, ini adalah satu fakta bagaimana setan berupaya untuk menghindari manusia dari pemeliharaan hari Sabat yang benar. Karena saudara-saudara, kalau kita betul-betul memelihara hari Sabat, datang tiba pada pemeliharaan hari Sabat yang benar, berkatnya luar biasa. Berkatnya luar biasa gitu. Dan inilah yang saya kira diupayakan setan untuk tidak ada seorang manusia pun di bumi ini yang bisa mendapatkannya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih, Brother, untuk tambahan di sini. Oke. Masuk pada hukum kelima. Halo? Boleh ya sedikit waktu dijelaskan ini ya hari Sabat. Saya teringat yang pelajaran kita kemarin bahwa hari Sabat itu jadi ujian. Jadi kalau kita sudah bisa memelihara hari Sabat dengan benar, jadi cuma tambahan itu aja sih. Tadi sempat hilang kalau kita bisa memelihara hari Sabat yang benar, maksudnya? Halo? Sister Devi? Ada yang dengar? Halo? Sudah dia, bro. Sudah? Halo, Sister Devi, sorry tadi ada putus. Kalau kita bisa menguduskan Sabat yang benar. Jadi hari Sabat ini jadi ujian. Kalau kita bisa menuruti hari Sabat dengan benar, kita itu akan mudah untuk menuruti hukum-hukum yang lain. Itu aja sih yang waktu lalu orang belajar. Ya.
Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih. Sudah diingatkan lagi. Dan memang praktek penurutan Sabat ini kemarin juga sudah ditekankan, ya. Yang paling kacau itu di hari Sabat pagi itu ya. Itu huru hara di hari Sabat pagi itu saya rasa setiap rumah tangga Advent sudah mengalami itu, ya, di mana pengalaman-pengalaman huru hara di Sabat pagi itu yang memang setan sangat senang sekali lihat, ya, dari umat Tuhan. Tapi lepas dari itu juga di mana umat-umat Tuhan dituntun oleh Tuhan, dan di dalam pertumbuhan yang dulunya Sabat pagi kacau, pada akhirnya tidak kacau lagi, ya, menuju kepada kesempurnaan. Terima kasih, Sister Devi. Oke. Apakah Brother Lauri available untuk hukum kelima? Ya, bro. Bisa, bro? Ya, boleh. Oke. Silakan. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Bagaimana itu, so? Bagaimana menghormati ayah ibumu? Ini panjang cerita. Panjang cerita. Jadi ini memang kalau ada hubungannya dengan akan lanjut umurmu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu ini, secara literal dan spiritual, ya, kita bisa lihat di sini. Jadi kalau misalnya kita hormati orang tua juga, maksudnya ini ada umur panjang yang akan diberikan kepada kita. Ini kan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini ya dan amin, dan bukan cuma kata-kata, ini suatu ada kuasa di balik firman Tuhan ini. Jadi dengan ketika kita menghormati orang tua, jadi hormati atau sesuai dengan Efesus 6 ayat 1, ya, dari dalam Tuhan tentunya. Ketika kita menghormati mereka di dalam Tuhan, ada umur panjang yang dijanjikan kepada kita. Dan ini tanah ini lain lagi, ya. Ini sama seperti tanah yang dijanjikan kepada Abraham. Ini adalah janji untuk kita juga bisa memiliki tanah yang diberikan Tuhan ini, Kanaan surgawi, ya. Ini tanah Kanaan surgawi yang akan kita miliki, dan ini tanah Kanaan surgawi ini adalah everlasting possession, ya, atau tanah perjanjian kekal, dan hanya akan bisa dimiliki oleh orang-orang yang memiliki hidup yang kekal. Jadi ini mungkin panjang, ya, kalau kita mau bahas satu-satu, tapi ini hormat orang tua, dia punya efek luar biasa. Keselamatan juga ada di dalam situ. Ya, terima kasih, bro. Terima kasih, brother. Saya tidak tahu, ya, tetapi banyak sekali yang kita lihat saat ini secara real. Kita saksikan juga di depan biji mata kami, ya, di mana orang tua itu disepelekan, orang tua tidak dihormati, orang tua dimaki-maki, ya, orang tua sangat tidak dianggap, ya. Ini terjadi, dan saya melihat itu secara langsung, ya. Ada hal-hal yang terjadi, seperti misalnya kalau kita bercanda dengan orang tua kita dan terlihat kasar misalnya, tapi itu dalam konteks bercanda, bukan berarti kita tidak menghormati, ya. Justru waktu kita bercanda dengan orang tua, ya, saya sering meledek ibu saya, ya, dan mukanya cemberut waktu saya ledekin itu. Tapi setelah itu kami sama-sama tertawa, ya. Dalam konteks itu terjadi keharmonisan di dalam keluarga kami berinteraksi terasa lebih dekat, ya. Tapi ada suasana yang pernah saya lihat di mana orang tua dimaki, orang tua dimarah-marah, ya. Orang tua diomelin. Saudara coba bayangkan dalam konteks ini,
ketika kita mengabaikan hukum kelima ini, ya, tanpa dengan sikap yang berhati-hati terhadap orang tua kita, apa yang akan terjadi terhadap kita? Karena ini firman Tuhan ini harus kita percayai seperti apa yang sedang tertulis tadi yang Brother Lauri bilang, ya. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titik. Sampai di situ. Jadi kita harus mempercayai bahwa hukumnya itu hormatilah ayah dan ibumu, itu yang Tuhan bilang. Mengapa? Ya, karena kita waktu dari kecil kita dididik dalam kerohanian, mengenal Allah, ya, dan bagaimana ada di jalan-jalan kebenaran Tuhan. Itu semua orang tua yang mengajarkan, ya. Walaupun tidak disangkal bahwa ada anak-anak yang bertumbuh bukan melalui orang tua mereka, tetapi orang-orang tua yang mendidik walaupun itu bukan anak mereka, mereka itu adalah orang tua, ya, ayah dan ibumu. Istilahnya kita sebut wali saat ini, ya. Jadi memang tidak bisa dibantah apa yang Tuhan bilang, seperti itulah yang kita imani. Terima kasih Brother Lauri. Oke. Brother Ebing, jangan membunuh. Yang keenam. Ini singkat sekali, Brother. Iya, jadi terima kasih untuk kesempatan. Hukum keenam, jangan membunuh, ya. Nah, ini sebenarnya hampir sama ya dengan hukum kelima, hukum ke-7, hukum ke-8, ke-9. Ini adalah indikator kita gagal di hukum pertama sampai ke-4. Jadi ketika seseorang kehilangan penyembahannya kepada Tuhan atau penghormatannya kepada Tuhan, dia akan kelihatan, ya, bagaimana dia berinteraksi dengan sesama manusia, ya. Bagaimana dia berinteraksi dengan sesama manusia, dan khususnya dalam hal ini membunuh, ya. Ini udah bisa dibilang pada titik yang ekstrim, ya. Itu sebenarnya menggambarkan bagaimana dia dengan Tuhan. Dia punya masalah sebenarnya dengan Tuhan. Dia sebenarnya sedang membenci, ya. Ya, kita tahu, ya, membunuh ini akar masalahnya adalah membenci, ya. Dia sedang membenci siapa Tuhan. Jadi di dalam hatinya sebenarnya ada kebencian yang sangat dalam, atau ada gambarannya yang salah tentang siapa Tuhan. Sehingga gambaran inilah yang mempengaruhi dia, bagaimana dia berinteraksi dengan sesama manusia. Termasuk pada akhirnya dia membunuh, ya. Dan membunuh juga, ini mungkin tindakan ekstrim, ya, tapi ada kita membunuh bukan membunuh nyawa, tapi membunuh mental, ya, dengan kata-kata gitu. Dan ini adalah satu tindakan yang sama juga. Bagaimana kita menyakiti sesama kita, ya, dengan kata-kata gitu. Dan ini pun, ya, sebenarnya adalah indikator dari bagaimana kita memiliki gambaran dengan Tuhan. Bagaimana kita mempunyai pandangan tentang siapa Tuhan gitu. Nah, ketika kita pandangan tentang Tuhan atau image of God ini rusak di dalam hati kita, ya, mau tidak mau kita akan melakukan hal yang dilarang, ya, hal-hal yang dilarang oleh hukum Tuhan, termasuk dalam hal ini jangan membunuh, ya, dan tadi tidak menghormati orang tua. Dan ini akan jadi, ya, akan jadi. Oke, mungkin itu aja, Bro. Terima kasih. Di kutipan lain Wagoner bilang, kita sudah belajar, ya, kesombongan itu sama dengan membunuh. Dan ada hal-hal lain-lain juga yang merupakan dosa yang disamakan dengan membunuh. Terima kasih, Brother Ebing. Apakah Sister Joy available hukum ke-7?
Mungkin Sorry, siapa Kak? Sister Joy, apakah available hukum ketujuh? Oh, oke. Jangan bersinah. Sorry, ribut di sini. It's okay. Halo. Jangan bersinah, hukum ketujuh ya. Jadi ada juga di ayat yang lain yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita bahwa kalau ada seorang laki-laki memandang wanita dalam pikirannya pun itu sebelum berbuat pun kalau dia mau entertain itu pikiran itu sudah bersinah gitu ya. Jadi sebenarnya 10 hukum ini kan adalah prinsip, dan kalau detail-detail itu sebenarnya banyak sekali ya kalau kita baca di buku Ellen White itu banyak dia punya detail gitu. Tapi kita lihat di sini juga bahwa Tuhan memberikan 10 hukum ini untuk sebagai protection kepada kita manusia. Coba kalau kita bayangkan kita hidup di dunia ini terus tanpa ada 10 hukum gitu. Gimana kehidupan manusia? Aduh, udah nggak tahu gimana ya. Amburadul, saling membunuh, saling pakai wanita siapa saja, laki-laki siapa saja, tidak menghormati orang tua dan seterusnya dan seterusnya. Kita lihat betapa kita itu nggak bisa imagine dunia ini tanpa 10 hukum gitu. Jadi ini hukum ini sometimes orang pikir selalu sepertinya musuh gitu ya, jangan. Tapi kalau kita lihat dari segi yang lain, bukankah ini untuk kebaikan kita manusia gitu. Sama seperti orang tua kasih hukum kepada, bukan hukum, ada peraturan kepada anak-anak untuk kebaikan mereka. Sama Bapak kita di surga sebagai kita punya orang tua, kasih sesuatu untuk kebaikan kita gitu loh. Kita selalu melihat hukum itu sebagai satu hal yang bermusuhan dengan kita. Tetapi kenapa begitu? Karena kita punya carnal mind, kita punya pikiran daging itu selalu bermusuhan ya, nggak bisa tunduk terhadap hukum Tuhan. Itu dia punya permasalahan gitu. Di saat kita memiliki pikiran Kristus, hukum itu malah jadi suatu kesukaan. Hukum itu disimpan dalam hati kita dan kita menjadi suka untuk hukum itu gitu. Jadi di dalam 10 hukum ini tadi kita cuma mau tambahkan aja yang Brother Arthur tadi ada bilang, yang mana mereka serangnya hari Sabat kan, hari Sabat. Nah kalau kita lihat di Roma 6, itu ayat 23. The wages of sin, upah dosa adalah kematian gitu. Nah sekarang pertanyaannya, apa itu definisi dosa? Dosa 1 Yohanes 3:4 dibilang dosa itu adalah pelanggaran akan hukum. Nah hukum mana? Hukum Tuhan. Apa hukum Tuhan? Ya ini 10 hukum gitu. Jadi pertanyaannya 10 hukum itu maksudnya kalau bicara hukum Tuhan, apakah Tuhan dalam membicara hukum dia Sabat ya nggak perlu, yang 9 aja gitu. Tuhan berbicara secara keseluruhan, makanya dia bilang melanggar satu, melanggar semua. Kalau mau hilangkan hari Sabat ya udah semua juga sama hilang gitu. Nggak bisa hanya pilih-pilih sesuai dengan kita punya kemauan gitu ya. Jadi di Roma 6 itu kalau mungkin pada Arthur bisa baca dan bisa itu juga sebagai hanya tambahan gitu. Kita tahu Brother Arthur juga sudah kasih jawaban. Jadi di situ sangat jelas berbicara mengenai hukum gitu, di mana kita masih melayani dosa itu berada di bawah hamba dosa gitu ya. Jadi ini 10 hukum ini bukan satu hal yang main-main, ini standar Tuhan dan kita lihat manusia bagaimana mereka melakukannya semua untuk seakan-akan 10 hukum itu tidak penting atau hari Sabat sudah tidak penting, sudah nggak dilakukan lagi, itu hanya untuk orang Yahudi dan sebagainya dan seterusnya. Karena itu di-attack terus gitu loh, apalagi hari Sabat. Jadi memang kita sebagai orang Advent memang betul-betul harus mengerti akan hari Sabat dan bukan juga hanya mengerti hari Sabat. Ellen White juga bilang ya, kita harus jadi suci untuk bisa memelihara hari Sabat. Kalau kita nggak suci, hari Sabat kita nggak pelihara gitu. Nah, teman-teman, makanya di ayat 1 dia bilang, I am the Lord thy God. Saya Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Tanah Mesir itu tanah perbudakan. Perbudakan di zaman kita perbudakan dosa.
Jadi walaupun kita belajar secara detail, tapi kalau kita nggak mengerti bahwa hanya Tuhan yang membuat kita untuk keluar dari perbudakan dosa, atau Tuhanlah yang menuntun kita, membimbing kita untuk tidak berbuat dosa, ya kita bisa saja hafal 1-10, tapi kita nggak keep the commandment of God karena kita mau berusaha untuk melakukan menurut hukum dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kalau kita membiarkan Tuhan yang menuntun kita keluar dari perbudakan dosa, bergantung kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, selalu berserah kepada Tuhan, dan selalu untuk tidak mengandalkan diri kita. Nah, ini 10 hukum inilah ya bisa ada penurutannya, dan penurutan itu pun adalah penurutan Tuhan Yesus dalam kita, bukan penurutan dengan kemampuan kita sendiri. Jadi yang tadi Kak Opin hanya untuk berzina, yaitu kita sudah tahu berzina, tapi saya hanya mau tambahkan secara keseluruhan mengenai hukum, dan juga tambahan dari tadi Brother Arthur, dan juga hari Sabat. Oke, thank you Kak. Terima kasih Sister Joy tambahannya. Oke, kita melangkah ke berikut. Apakah Sister Wasti available? Hukum ke-8. Oke, mungkin Sister Wasti belum available ya. Baik. Hukum ke-8. Sorry, dia baru dari toilet ini. Bagaimana? Dia baru dari toilet. Oh, sorry. Oke. Apakah available atau? Halo Pak Dolphin, sorry kita siap mau pergi kelas. Oh, oke. Ayo, ada kelas ya hari ini. Dan tadi tidak ikut. Oke, baik. Terima kasih. Selamat Selamat mengajar. Oke, saudara-saudara, kita masuk di hukum ke-8, jangan mencuri ya. Dan di sini sangat jelas, mencuri ini kayaknya baku sekali ya. Kita lihat, jadi mengambil ya, kita mengambil yang bukan punya kita. Ini sangat jelas ya. Dan apakah ada uraian-uraian yang lain? Tapi saya melihat dia kayak jadi satu patokan. Jangan membunuh. Jangan membunuh, kita tahu ada uraiannya banyak ya. Jangan bersinah. Jangan bersinah juga ada uraiannya banyak secara literal dan harafiah ya. Maksudnya secara rohani juga kita bicara tentang persinahan rohani itu ketika kita mendua hati ya kepada Baal atau kepada Tuhan yang kita sembah. Lalu jangan mencuri ini saya pribadi melihat hanya kepada fokus ya, jangan mengambil yang bukan milik kita. Nanti kalau ada saudara-saudara yang melihat sesuatu tambahan silakan ya dari hal mencuri ini. Dan kita melangkah ke hukum ke-9. Apakah Tante Kori available? Baik, hukum ke-9. Ya, silakan. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Mana itu, Tante? Ini memang ada hal-hal yang pernah didebatkan, pernah didiskusikan ya. Mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jadi kita kadang-kadang juga ya, kadang-kadang bilang berdusta, bilang bijaksana itu. Kalau dusta memang bilang oh yang ada tidak adakan, atau tapi ini misalnya selalu kita mau mengatakan untuk sesuatu supaya tidak jadi konflik, mengatakan sesuatu yang tidak benar. Nah, kadang-kadang itu dia bilang bijaksana. Tapi saya rasa namanya berdusta tetap dusta, ya. Walaupun di dalam Alkitab ada siapa itu yang selalu menjadi, oh ini
Dia lihat tapi dia bilang dia nggak lihat atau dia sembunyikan. Ya, kita tahu semua cerita itu. Tapi walaupun kadang-kadang saya juga agak agak suka terjebak di masalah-masalah seperti berdusta ini, tapi saya menyadari bahwa dusta itu tetap dusta dan lebih baik kalau menghindari konflik, lebih baik mengatakan yang benar, walaupun itu pahit, tetapi lebih baik kita katakan yang sebenarnya. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Tante Kori. Kalau gosip dang masuk ini, jangan mengucap saksi dusta tentang sesamamu. Siapapun sesamamu. Apakah gosip Mungkin masuk ini? Kalau gosip itu kadang-kadang kebenaran kan yang disampaikan, tetapi itu tidak perlu sebenarnya. Kalau gosip ya, kebenaran tetapi tidak perlu disampaikan. Tetapi kalau gosip itu fitnah itu, so bukan apalagi kalau tidak benar terus digosipkan, disampaikan itu. Oke. Halo, Tante Kori. Ada yang dengar Tante Kori? Oh, sudah tutup tadi ya. Oke, baik. Terima kasih masukan Tante Kori. Terima kasih sama-sama. Kita ke hukum ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan dan lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saudara-saudara, di hukum ke-10 ini kadang-kadang dia sangat terhubung dengan hukum ke-7. Ya. Baru ada di angan-angan aja udah dosa. Ya. Mau entah rumahnya, istrinya, hambanya atau apapun, ya itu sudah menjadi satu pelanggaran dosa. Dan Tuhan sangat jelas menyampaikan ini. Karena memang inilah yang istilahnya dosa ini yang common, yang sering terjadi. Dan dari akar-akarnya sudah ada. Saudara bayangkan ya, sebelum 10 hukum dituliskan, hukum-hukum ini sudah ada. Ya, sebelum ini disampaikan kepada bangsa Israel, hukum-hukum ini sudah ada. Dan Tuhan melihat detail dari pelanggaran dosa, ya, dari ketidakmenurutan, dari keinginan, ya, sebagaimana manusia waktu di Taman Eden, keinginannya untuk tidak menurut, ya, dia memilih pilihannya. Di sini Tuhan sudah melihat, makanya detailnya ada di 10 hukum. Dan kalau kita uraikan lagi 10 hukum ini panjang sekali. Dan ada banyak hal-hal yang tidak tertulis yang menjadi suatu hukum di sini. Oke, baik saudara-saudara. Kalau belum ada tambahan di sini, kita akan lanjut di kutipan berikut. Halo, bro. Ya, silakan, brother. Ya. Jadi apa yang kita telah baca ini mengenai hukum ya, yang tadi digambarkan seperti diberikan dalam suasana api yang menyala-nyala ya, yang apinya itu sampai ke langit, sampai ke pusar langit. Nah, saudara-saudara, saya tidak tahu ya bayangan saudara-saudara, tapi saya pernah melihat hutan yang terbakar di daerah kami ya, di Bolmong sana. Itu ketika hutan terbakar itu sudah cukup mengerikan gitu. Tapi apinya nggak sampai jangankan ke langit, ke awan pun belum sampai ya. Masih ya mungkin sekitar berapa meter lah dari api tersebut gitu. Tapi itu udah sangat mengerikan loh. Tetapi ini api yang di atas gunung ini sampai ke langit. Waduh, saya coba bayangkan perbandingannya dengan api yang sangat besar yang pernah saya lihat ya. Wah, ini mengerikan sekali. Tetapi ini juga ya suasana ini menggambarkan tentang
sisi Tuhan ya yang memberi hukum, tapi Tuhan juga mau menyatakan ya dalam pelajaran ini, dia juga ya, dia yang sama itu seperti mata air gitu. Wah, ini luar biasa gitu. Yang memberi kehidupan kepada setiap apa ya yang dialirinya. Dan kita yang berkebun, waduh, betapa bahagianya sekali kalau kita dapat satu lahan, di situ ada mata air ya. Dan kebetulan kami dalam country living dapat tempat-tempat yang ada mata air. Itu senang sekali gitu. Karena dengan mata air ini memberi kehidupan kepada kita yang bekerja ya di dekat mata air situ. Dan memang sifat mata air itu seperti itu. Nah, teman-teman, ini dua sifat Tuhan yang berbeda tapi dalam pribadi yang sama. Dia seperti api yang memang sangat menghanguskan, tapi seperti air yang sangat menghidupkan. Wah, ini luar biasa ini. Ini adalah dua karakter Tuhan ya dalam pribadi yang sama. Tak terpisah sebenarnya, tapi bisa dipisahkan dalam untuk supaya kita bisa pahami ya. Tapi ini adalah dua sifat Tuhan dalam pribadi yang sama gitu. Yesus itu api yang menghanguskan sebenarnya, tetapi dia juga adalah air kehidupan. Nah, teman-teman, ini menjadi satu pelajaran yang luar biasa. Sebenarnya bagaimana kita bisa melihat pada akhirnya api yang menghanguskan itu menjadi satu kemuliaan yang menghidupkan, itu hanya bisa jadi kalau kita betul-betul menghargai sifatnya sebagai air kehidupan buat kita. Ini adalah dua sifat Tuhan yang berbeda, tapi yang satu mau menjelaskan yang satu gitu. Aduh, mungkin itu dulu, brother. Terima kasih. Baik, terima kasih penekanannya di situ. Jadi benar ya, di saat yang sama, di mana terkesan seperti suatu hal yang menakutkan, ya, dan itu api yang menyala-nyala, fenomena alam yang terjadi saat itu adalah menandakan betapa sucinya hukum yang disampaikan kepada manusia, ya. Oke, baik. Sebagian kesimpulan tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Brother Ibing, tapi saya tahan dulu ya. Kita akan selesaikan bacaan kita. Mengapa salib tidak membuat perubahan dalam hukum? Inilah hukum yang diucapkan di tengah-tengah kedahsyatan Sinai oleh bibir Dia yang hidup dahulu dan sekarang, dan yang darinya telah mengalir aliran yang pada saat itu mengalir. Hidupnya sendiri yang diberikan untuk manusia. Salib dengan aliran air yang menyembuhkan dan memberikan kehidupan ada di Sinai. Dan oleh karena itu salib tidak mungkin dapat membuat perubahan apapun dalam hukum Taurat. Kehidupan yang mengalir dari Kristus di Sinai seperti di Kalvari menunjukkan bahwa kebenaran yang dinyatakan dalam Injil tidak lain adalah 10 hukum. Tidak ada satu iota atau titik pun yang akan ditiadakan. Kedahsyatan Sinai terjadi di Kalvari di tengah kegelapan yang pekat, gempa bumi, dan suara anak Allah yang besar. Batu yang dipukul dan air yang mengalir di Sinai melambangkan Kalvari. Kalvari ada di sana, sehingga merupakan fakta yang nyata bahwa dari Kalvari 10 perintah Allah diberitakan dengan kata-kata yang sama dengan yang didengar di Sinai. Kalvari tidak kurang dari Sinai, mengungkapkan kekudusan hukum Allah yang mengerikan dan tidak berubah. Begitu mengerikan dan tidak dapat diubah sehingga bahkan anak Allah pun tidak luput dari hukum itu ketika ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Saudara, luar biasa sekali ya. Ini kita lihat hubungan ya tentang batu yang memberikan air, batu yang mengeluarkan air waktu dipukul di Sinai ya dengan kematian Kristus di kayu salib.
ya, hubungan yang erat dan sangat jelas. Jadi peristiwa kehidupan ya melalui batu yang mengeluarkan air di Sinai terulang kembali ya dinyatakan melalui salib di Kalvari. Saya pikir di sini saudara-saudara jelas ya. Ada yang mau tambahkan? Saudara-saudara? Halo bro. Ya, silakan brother. Ya, ya ini kayaknya ini kutipan ini apa yang terakhir ini kayaknya menjawab juga yang tadi Brother Arthur tanyakan ya, untuk hubungan hukum itu apakah masih berlaku atau tidak, karena ini adalah perjanjian lama dan ini judul-judulnya dari beberapa chapter ini memang apa namanya tentang pembenaran oleh iman, tentang Injil, tapi ada hubungannya dengan hukum. Itu kan yang menjadi isu selama ini. Kita juga tahu bahwa hukum memang harus dilaksanakan, dan orang-orang misalnya di luar non-Advent selalu mempermasalahkan hukum ini, terutama hari Sabat ya. Jadi ini pelajaran-pelajaran ini untuk menjelaskan kepada kita sendiri ya, ini ternyata hukum ini memang masih harus sebagai orang beriman harus tetap dilaksanakan ya. Karena ketika melanggar hukum ini adalah maut ya, sama dengan Kristus, dia juga harus menanggung hukum-hukum itu. Ketika manusia berdosa, dosanya apa? Melanggar 10 hukum ini kan. Ketika kita melanggar 10 hukum ini, dosanya adalah maut dan Kristus menanggungnya di atas kayu salib. Makanya anak Allah pun tidak lolos dari 10 hukum ini, apalagi kita manusia ya. Jadi dari 10 hukum ini ketika kita baca, dari 1 sampai 10 ada nggak yang saudara-saudara, oh saya sudah turut hukum kedua ini mungkin, atau 8 hukum atau 9 hukum yang lain mungkin saya belum bisa turut, tapi hukum ke berapa? 6 kah saya sudah turut, yang lain mungkin belum, tapi yang ada satu ini belum saya, yang sudah saya turut. Atau semuanya yang dari 1 sampai 10 nggak ada yang saya turut dengan sempurna. Jadi ketika saya lihat dari 1 sampai 10 ini, ketika kita lihat dia punya secara detail kayak membunuh itu, menyakiti orang sama dengan membunuh, melihat orang terus kita suka walaupun belum lakukan itu sudah berzina. Ini kayaknya apa saudara-saudara, hukum 1 sampai 10 nggak ada yang bisa kita turuti secara sempurna. Dan itu akibatnya apa? Itu akibatnya adalah suatu kematian ya. Ini nggak bisa. Sama seperti ketika hukum diberikan di Gunung Sinai, diberikan dengan dahsyat, dan ketika orang bangsa Israel akan mendekati atau mendekati gunung itu, mereka konsekuensinya adalah mati. Jadi hukum ini adalah konsekuensinya adalah mati. Kalau nggak menurut, mati. Tetapi ini puji Tuhan ya, di Horeb itu di mana air itu diberikan, air kehidupan, ketika batu yang dipukul itu mengeluarkan air, menghasilkan kehidupan. Dan ketika di Horeb juga di tempat yang sama 10 hukum diberikan, kalau tidak mengikuti itu dia punya konsekuensi mati. Jadi ada Horeb itu ada 2, kehidupan dan kematian ya. Sama seperti Kalvari, di situ ada kehidupan, ada kematian. Jadi di Kalvari itu kematian karena melanggar, Tuhan sudah menebus kita, tetapi di situ ada kehidupan. Makanya dibilang di Sinai sama dengan di Kalvari ya. Jadi Tuhan itu walaupun ini hukum ini dia punya konsekuensi adalah kematian, tetapi seperti dibilang tadi, kuasa Tuhan adalah yang akan memampukan kita menurut 10 hukum ini. Karena Tuhan sendiri yang akan menuruti hukum yang akan menuruti ya secara sempurna di dalam hidup kita. Makanya ini tentang 10 hukum itu dia punya pusat hari Sabat ya, sudah dibilang tadi, dia disinggung tentang hari Sabat. Jadi hari Sabat itu kuasa adalah mengingat akan kuasa Tuhan dalam penciptaan ya. Selama 6 hari dia punya penciptaan sangat dahsyat, sangat luar biasa, dia punya kuasa dari yang tidak ada menjadi ada. Dan ketika hari Sabat itu kita ingat, kita sucikan, sepanjang hari Sabat kita sucikan kuasa Tuhan, kuasa itulah yang akan memampukan kita menurut 10 hukum itu. Karena kita nggak akan mampu untuk turut 1 sampai 10 secara sempurna. Makanya kalau sudah hari Sabat, kalau hari Sabat sudah kita sucikan,
sudah kita turuti secara sempurna, 10 hukum itu otomatis pasti akan diturut secara sempurna ya. Makanya ada yang dibilang Joy tadi ya, in order to keep the Sabbath holy, man must themselves be holy. Jadi untuk menyucikan Sabat kita juga harus suci. Kalau sudah suci pasti 10 hukum kita sudah pasti akan turuti. Tetapi bagaimana kita bisa menyucikan Sabat? Itu karena apa? Kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan ya. Kuasa Tuhanlah yang akan memampukan. Makanya ini hari Sabat menjadi ujian terakhir. Apakah kuasa Tuhan ada dalam diri kita? Apakah Tuhan ada dalam diri kita atau tidak? Itu sebenarnya kuncinya ya. Ketika undang-undang hari Minggu atau apapun yang terjadi, ujian hari Sabat, apakah ada Tuhan di dalam kita yang mampu menyucikan Sabat itu atau tidak? Itu dia punya isu untuk hari Sabat, akhir zaman ya. Ya mungkin itu aja bro. Terima kasih. Baik brother, terima kasih. Jadi benar, saudara-saudara, kita bisa melihat ya hubungan antara Sinai dan Kalvari. Ya. Dan puji Tuhan, tambahan yang baik kita sudah dengar. Saya akan baca lanjut dan kita akan selesaikan kutipan ini. Ya, sudah hampir habis. Oke, silakan, Pastor. Ya, sorry boleh. Ada sebelum tambahan? lanjut. Silakan. Ya, saya bacakan yang Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 ini biasa juga ya. Iya, Kita silakan. lakukan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kamu bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi ketika kita berseru kepada Tuhan, lalu di sini tidak melakukan kehendak Bapakku, ya tidak dapat upah sorga, kan berarti kesia-siaan itu. Nah itu berkaitan dengan tadi hukum yang ketiga ya. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Sembarangan di sini sia-sia. Tidak ada hasil, tidak ada sesuatu pun yang sebenarnya berkaitan dengan Tuhan. Kalaupun dia mengakui ada berkat, dia itu memang Tuhan akan memberikan berkat, tapi itu seperti menunjukkan tidak ada hubungan dengan Tuhan, sehingga itu merupakan suatu kesia-siaan kalau kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan ini memang berkaitan kepada hukum yang pertama sampai ke yang keempat. Kita berseru kepada Tuhan, Tuhan yang mana? Karena di hukum yang pertama, ya jelas memang sebelumnya di pembukaannya ada, tapi di hukum yang pertama kan hanya jangan kamu punya Allah lain. Hukum kedua juga identitas Allah yang mana? Ilah, jangan ada ilah lain. Yang ketiga pun jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Tuhan yang mana? Yang dijelaskan di hukum yang keempat adalah Tuhan yang menciptakan. Jadi ini pusatnya, bahwa pusat penyembahan kita, pusat doa kita itu adalah kepada Allah pencipta, bukan kepada Allah-Allah yang lain. Kalau pusatnya kita bukan kepada Allah pencipta, maka kita menyembah Allah lain. Kita memiliki Allah yang lain. Kita menyebut bukan nama Tuhan yang sebenarnya, tapi nama Tuhan yang lain yang akan membuat Allah itu juga akan cemburu. Seperti itu. Kita berdoa, kita mengarahkan doa bukan kepada dia gitu ya, yang telah memberikan berkat. Barulah kemudian akan berkaitan erat dengan hubungan kita kepada sesama kita manusia. Hubungan kita kepada sesama manusia itu tergantung kepada penyembahan dan pengenalan kita kepada Allah yang benar,
yaitu Allah yang menciptakan. Ya, jadi itu akan berkaitan. Ya, hormati orang tua. Bagaimana kita mau menghormati Allah yang tidak kita lihat kalau kita tidak menghormati orang tua kita yang membesarkan kita ya secara jasmani. Yeah. Itu menghormati yang kita lihat gitu. Kemudian hubungan suami istri, siapa yang dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Nah, ini kan berkaitan. Yang mempersatukan itu adalah Allah yang mencipta. Gitu, selalu diarahkannya ke sana. Kenapa kita tidak membunuh? Ya karena Allah sebagai pencipta. Bagaimana kita mau membunuh ciptaan Tuhan? Gitu. Bagaimana saya menyangkal Tuhan dengan berdusta ya? Karena Tuhan yang memeliharakan kita, ngapain kita berdusta? Segala resiko nanti Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menebus saya, ya Tuhan juga yang memelihara saya. Dan kenapa saya harus ingin rumah orang lain dan lain sebagainya? Allah yang menciptakan saya, Allah yang menebus saya, Allah yang memelihara saya. Itu konsentrasinya hanya kepada Allah yang benar. Semuanya mengarah ke situ. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Jadi memang dari yang diuraikan oleh Pendeta Jeki itu sesuai juga yang kita pahami dari hukum pertama sampai yang ke-10 tidak ada yang tidak terhubung. Jadi semua berhubungan dari satu dengan yang lainnya. Karena uraiannya cukup jelas tadi sudah disampaikan. Terima kasih Pendeta Jeki. Kita lanjut. Namun betapapun hebatnya kengerian yang diilhami oleh hukum Taurat, mengharapkan yang diberikan oleh kasih karunia bahkan lebih besar lagi, karena di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia bertambah banyak. Di balik semua itu ada sumpah perjanjian kasih karunia Allah yang menjamin kebenaran dan kehidupan yang sempurna dari hukum Taurat di dalam Kristus. Sehingga meskipun hukum Taurat berbicara tentang kematian, hukum Taurat hanya menunjukkan perkara-perkara besar yang dijanjikan Allah untuk dilakukan bagi mereka yang percaya. Hukum Taurat mengajarkan kita untuk tidak percaya kepada daging, tetapi menyembah Allah di dalam roh dan bersukacita di dalam Kristus Yesus. Demikian Allah membuktikan kepada umatnya supaya mereka tahu bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Dengan demikian, kita melihat bahwa hukum Taurat tidak bertentangan dengan janji-janji Allah. Meskipun hukum Taurat tidak dapat memberikan kehidupan, sebaliknya, hukum Taurat mendukung janji-janji itu dengan nada guntur, karena dengan sumpah Allah yang senantiasa teguh, tuntunan terbesar dari hukum Taurat adalah untuk telinga iman, bukan janji penggenapannya. Maka seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kita dapat mengetahui bahwa perintahnya adalah hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa dengan pertolongan Tuhan, ketika kita belajar ini, kita melihat hubungan yang jelas, ya. Bagaimana hukum-hukum itu? Bagaimana hukum-hukum itu diulangi lagi, ya. Mulai dari peristiwa Sinai, lalu datang kepada penyalipan. Itu ditegaskan lagi. Lalu siapakah Tuhan kita itu melalui 10 hukum? Dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tadi Pastor Jeki sudah uraikan. Saudara-saudara lain juga sudah menjelaskan. Dan biarlah kiranya dengan apa yang sudah kita pelajari ini, kita memiliki cara pandang yang berbeda terhadap hukum. Di mana hukum yang sebelumnya kita lihat adalah sebagai sesuatu hal yang mengekang, karena kecenderungan kita adalah dosa, kita sekarang bisa melihat bahwa hukum itu
adalah hukum yang menuntun kita, yang menolong kita untuk datang kepada kehidupan. Ya. Jelas hukum Taurat tidak dapat memberikan kehidupan kepada kita. Ya. Oleh karena penurutan kepada hukum itu yang sudah kita pahami dari kacamata pembenaran oleh iman adalah kesia-siaan bagi kita ketika kita melakukan penurutan hukum itu. Namun ketika Kristus di dalam kita yang melakukan, itu adalah suatu kebenaran yang boleh menjadi bagian saudara dan saya. Jadi di sini kita lihat bahwa hukum Taurat itu yang diberikan kepada kita, ya, mendukung janji-janji yang Tuhan sudah berikan juga pada kita. Jadi jelas kalau kita kembali kepada judul di atas, ya, Kalvari dinyatakan di Sinai. Jadi saudara-saudara sudah melihat bagaimana pengulangan atau penegasan akan hukum itu yang dulunya di Sinai dinyatakan dan juga dinyatakan di Kalvari. Baik, ada satu komentar penutup saudara-saudara yang mau disampaikan. Ya. Kita tutup. Silakan. Penurutan tidak membawa kepada keselamatan itu adalah maksudnya karena kita sudah berdosa begitu. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan tercemar oleh dosa, itu Betul. maksudnya kan begitu. Betul. Tetapi kehidupan itu sebenarnya adalah ketika kita tidak jatuh kepada dosa kan gitu. Iya. Kalau kita tidak jatuh ke dalam dosa, kan ada kehidupan. Kenapa kita tidak mendapatkan kehidupan? Karena ada pelanggaran. Betul. Jadi pada mulanya penurutan itulah yang membawa kepada hidup. Kehidupan itulah penurutan gitu loh. Kebenaran itu adalah kehidupan yang benar. Kan seperti itu kan? Iya, kehidupan betul. yang benar. Jadi kehidupan yang benar inilah yang membawa kepada kehidupan. Nah sekarang adakah manusia yang bisa menjalankan kehidupan yang benar? Maka jawabannya itu memang tidak bisa. Tidak bisa. Lalu kemudian ada pernyataan, kalau tidak salah dua pelajaran sebelumnya yang menyatakan bahwa iman tidak menyelamatkan. Bukan iman itu yang menyelamatkan begitu. Jadi maksudnya pernyataan itu ialah yang menyelamatkan itu adalah kehidupan benar. Ketika kita hidup benar menurut, itulah yang menyelamatkan, bukan iman. Jadi tapi bagaimana kita bisa selamat? Itulah kita meraihnya dengan iman. Kenapa kita meraihnya dengan iman? Karena Yesus sudah menjalankan kehidupan benar, kehidupan benarnya. Dan Yesus tawarkan kehidupan benarnya itu menjadi milik kita ketika kita percaya kepada Yesus. Dan ketika kita percaya Yesus memberikan kehidupan benarnya kepada kita, kita diperhitungkan benar, dibenarkan. Dan ketika kita dibenarkan, maka kita dianggap tidak pernah berdosa karena kebenaran Kristus itu yang dikenakan kepada diri kita. Jadi kehidupan benar Kristus membuat kita mendapatkan kehidupan. Nah, kehidupan benar Kristus itu adalah menjalankan penurutan, menjalankan perintah-perintah Tuhan secara sempurna. Ya. Dan dia menanggung di salib itu, dia menanggung akibat dari pelanggaran, bukan pelanggarannya, tapi pelanggaran kita. Jadi karena pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum yang kita lakukan inilah, maka Yesus jadi korban di salib untuk menggantikan tempat kita. Jadi itulah konsepnya, sehingga
Jangan kita berpikir bahwa hukum itu ditiadakan atau hukum Ya. itu sudah tidak berlaku lagi. Ya, tidak. Yesus memberikan kehidupan benarnya kepada kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika kita sudah diberikan kehidupan benar Yesus, apakah kita mau kehidupan benar Yesus itu terwujud, ya, dinyatakan lewat diri kita? Jadi kita udah terima, apakah kita rindu itu diwujudkan dari kehidupan kita? Jangan hanya kita miliki, tapi kita pakai gitu. Kita pakai, kita. Nah, ketika itu pun, niat itu pun munculnya harus dari Allah yang gerakkan, Yesus yang gerakkan, kemudian nanti kuasanya pun dari Kristus, penyerahan diri kita kepada Kristus lah yang kemudian akan mewujudkan kebenaran itu. Selama diri ini masih belum diserahkan sepenuhnya, maka tidak sepenuhnya kebenaran Kristus bisa terwujud dalam kehidupan kita. Nah, jadi mari kita rindukan bahwa kebenaran kehidupan benar Kristus yang sudah diberikan kepada kita bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita, tapi itu semua adalah atas penyerahan diri kita kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang mewujudkannya, semua kehendak-kehendak Tuhan dari diri kita. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pastor Jeki untuk tambahan penutup. Kita sudah menyelesaikan chapter yang ke-26 dan saya percaya bahwa dengan kemurahan Tuhan kita semua sudah dididik, dibina di sini dan dituntun oleh Roh Tuhan melalui kebenaran firman ini untuk lebih dalam mengerti, ya, apa sih yang Tuhan mau buat kita. Ya. Dan biarlah kiranya kita diberkati semua. Saya bawa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.